Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, selamat datang di YouTube channel Rukun Senior Living. Pastikan Anda subscribe pada channel kami, dan jangan lupa untuk like dan share video ini dengan teman-teman Anda. Hari ini kami akan membahas sebuah topik seputar kegiatan senior, yaitu bermain puzzle. Anda mungkin sudah mengenal permainan puzzle, sebuah permainan dengan tujuan menyusun keping-keping yang terpotong dari sebuah gambar agar kembali menjadi bentuk gambarnya semula. Permainan yang lengkapnya disebut jigsaw puzzle ini banyak digemari, baik oleh anak-anak maupun segala usia, hingga warga senior. Terdapat banyak variasi puzzle yang berdasarkan ukuran, jumlah keping, dan tentu gambarnya. Selain menyenangkan, ternyata bermain puzzle juga mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, mempertajam daya ingat. Permainan ini mengharuskan seseorang untuk mencari keping-keping berikutnya untuk melengkapi sebuah gambar yang lebih besar. Maka dalam proses ini, fungsi daya ingat otak atau memori akan terlatih karena perlu mengingat gambar yang tengah disusun sambil mencari keping berikutnya yang akan menyambung pada bagian gambar tersebut. Yang berikutnya adalah mengasah daya pikir dan konsentrasi. Selain daya ingat, otak juga tertantang untuk berpikir dan memegang konsentrasi karena perlu menjembatani antara bagian puzzle yang telah disusun dan keping yang tengah dicari selanjutnya. Jadi, otak memproses apa yang dilihat oleh mata dan menerjemahkan dan memproses informasi ini agar bisa menemukan keping yang tepat. Berikutnya, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Ini terkait dengan pelatihan terhadap daya ingat dan daya pikir yang terjadi di otak. Integrasi pada pendayagunaan fungsi otak ini berujung pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah, baik dari segi penggunaan nalar, sistematika berpikir, maupun kesabaran. Manfaat lain adalah memperkuat fungsi visuospasial pada otak. Salah satu fungsi otak adalah untuk memahami bentuk, jarak, dan ruang atau dimensi yang kita lihat. Sehari-hari, fungsi ini yang berperan misalnya saat kita menuang air ke dalam gelas. Karena permainan puzzle ini tergantung pada kemampuan memahami bentuk dan warna, maka fungsi visuospasial otak kita pun akan terlatih saat bermain. Manfaat berikut adalah menenangkan suasana hati dan mengurangi stres. Umumnya, penggemar puzzle mengalami pengurangan stres yang serupa dengan meditasi, di mana bisa melupakan semua masalah lain saat berfokus pada puzzle-nya. Penting untuk mengerjakan puzzle yang sesuai dengan kemampuan dan kesukaan kita, baik dari tingkat kesulitannya maupun lamanya waktu yang kita alokasikan untuk bermain. Dengan memberi cukup waktu untuk menyelesaikan sebuah puzzle tanpa tergesa-gesa, kita akan mendapatkan rasa relaksasi dan mood yang positif. Manfaat lain adalah meningkatkan ketelitian. Karena puzzle terdiri dari keping-keping dengan gambar yang kecil yang mungkin memiliki warna atau bentuk yang serupa, maka kemampuan kita dalam mengerjakan sesuatu dengan ketelitian juga akan terlatih dengan sendirinya. Nah, bagi Anda yang sudah biasa mengerjakan puzzle, mungkin sudah memiliki teknik atau metode pengerjaannya sendiri. Namun, bagi Anda yang masih pemain awal, berikut ini beberapa tips umum terkait permainan puzzle. Yang pertama, mulai dengan mengumpulkan keping yang di tepi. Karena umumnya sebuah puzzle keseluruhan berbentuk kotak atau persegi panjang, maka akan memiliki tepi yang lurus. Dengan mencari dan mengumpulkan keping-keping dengan bagian yang lurus, kita akan bisa memulai puzzle-nya dengan lebih mudah.
Dengan keping-keping tepi tersebut, kedua adalah kita rangkai menjadi bingkai. Jadi fokus penyusunan terlebih dahulu pada keping-keping tepi, baru lanjutkan pengerjaan bagian dalam bingkai puzzle tersebut. Berikutnya, kumpulkan keping-keping dengan warna atau pola yang serupa. Karena puzzle adalah sebuah gambar, maka pengerjaannya mengikuti bagian gambar yang sedang disusun. Misalnya, jika puzzle-nya adalah gambar sebuah vas bunga warna-warni, dan kita tengah mengerjakan bagian sebuah bunga berwarna merah, maka tentu akan bermanfaat untuk mengumpulkan keping-keping yang berwarna merah. Selain itu, dengan pengalaman bermain puzzle, mungkin akan Anda temukan situasi di mana gambar yang terlihat pada keping kurang sesuai atau kelihatannya kurang tepat. Nah, dalam hal ini bermanfaat untuk melihat bentuk potongan kepingnya. Maka tips yang berikut adalah mengumpulkan keping-keping dengan bentuk yang serupa. Seringkali hanya ada beberapa bentuk potongan keping pada sebuah puzzle. Maka kita juga bisa mengumpulkan keping berdasarkan bentuk yang serupa. Ini akan memudahkan saat perlu mencoba-coba sebuah keping berdasarkan bentuk pada gambar yang perlu disambung. Dan tips yang terakhir adalah have fun. Tentunya kita bermain puzzle karena ingin mendapatkan sebuah kenyamanan dan kenikmatan. Selain jenis puzzle yang kita kenali dalam bentuk fisik dari bahan karton, sekarang telah tersedia puzzle juga yang bisa dimainkan secara online. Jika Anda memiliki komputer dengan koneksi internet, maka dapat menikmati banyak sekali ragam dan pilihan puzzle yang bisa dimainkan langsung di komputer Anda. Salah satu website online yang kami sukai adalah thejigsawpuzzles.com. Website ini menyediakan banyak pilihan puzzle yang bisa dimainkan dengan beberapa fitur yang memudahkan, sehingga memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Untuk penjelasan yang lebih detail mengenai cara bermain di thejigsawpuzzles.com, pastikan Anda menyaksikan video kami yang berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Rukun Senior Living. Pastikan Anda klik subscribe pada channel kami, dan jangan lupa untuk like dan share video ini pada teman-teman Anda.